Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kita bahas ini ya, yang poin ketiga. Dua poin teratas ini udah kita bahas di dua video sebelumnya. Yang sekarang kita bahas shortest path problem. Ya, bahasa Inggrisnya nggak tahu kayak gimana. Ya, shortest path problem kita singkat aja SPP ya, SPP. Ya ini masih apa ya? Masih ada hubungannya kalau kita cermati masih mirip-mirip kayak Google Map juga ya. Mungkin metode ini yang dipakai di Google Map, mungkin saya nggak tahu ya. Dan masih bagian dari graph ya, metode greedy penyelesaian dengan graph ya, suatu spell problem ini. Adapun tujuannya ya, tujuan algoritma ini ya ini menghitung jalur terpendek dari sebuah graph berarah ya, graph berarah. Maksudnya apa nih graph berarah nih? Graph berarah ini maksudnya kali ini grafnya ada tanda panahnya ya. Ada tanda panahnya. Beda dengan dua graf sebelumnya itu nggak ada tanda panahnya, jadi arahnya bebas. Kalau ini arahnya ditentukan sesuai tanda panah. Nah, jadi kalau kita baca semua ini, kita pahami, akan muncul pada satu kesimpulan ya ini. Begitu kita teman-teman udah pelajari semuanya, yang shortest path problem ini, intinya ya ini aja. Menentukan lokasi tujuan dan menentukan alternatif terkecil. Ya maksudnya apa? Contoh kayak gini. Dari rumah ke kampus itu kan alternatif jalannya banyak. Lewat lewat jalur A, jalur B, jalur C, ya, alternatifnya banyak. Nah, di antara banyak alternatif itu pasti ada yang jaraknya terpendek atau butuh biaya paling sedikit atau waktunya paling sebentar. Yang diambil mana? Yang diambil yang paling pendek itu tadi, yang paling singkat, yang paling apa ya, ekonomis. Nah, yang paling sebentar. Terus misalnya dari rumah ke kantor pos, alternatifnya juga banyak. Dicari yang mana? Dicari yang terpendek lagi, terekonomis. Begitu juga lokasi yang lain. Dari rumah misalnya ke kantor, alternatifnya banyak. Nah, dicarilah apa namanya? Yang jalur yang paling ekonomis dengan menggunakan metode graph, penggambaran ya. Masalahnya di sini kita gambarkan. Ya, adapun yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, grafnya harus berarah. Ya, berarah atau ada tanda panah. Ya, harus ada tanda panah. Kalau nggak ada tanda panah nanti susah kita nentuin. Jadi lebih banyak alternatifnya, jadi bingung ya. Karena jalanannya ada dua arah. Kalau nggak ada tanda panahnya bebas kan, bisa ke atas bisa ke bawah. Kalau ada tanda panahnya ya sesuai tanda panah aja. Berikutnya di sini umumnya satu titik awal dengan banyak titik akhir. Nah, itu yang saya contohkan tadi. Kita titik awalnya di rumah nih, rumah kan satu, nanti tujuan akhirnya banyak, ada ke mall, ada ke kantor, ada ke kampus, ada ke pasar, kantor pos dan sebagainya. Berikutnya dihitung jarak atau biaya atau waktu atau segala macam yang terkecil ya, jadi diambil yang terkecil ya. Misalnya dari rumah ke kantor ada alternatif yang butuh waktu 10 menit, ada alternatif yang butuh 5 menit. Kita ambil yang mana? Yang 5 menit jelas. Seperti itu ya. Ngapain dari rumah ke kampus ada jarak yang dekat, ngapain ngambil jarak yang jauh kan, seperti itu. Nah, berikutnya lagi, perhatikan tanda panah. Tujuan akhir ya, titik akhir dengan memperhatikan tanda panah. Ada titik yang panahnya
mengarah ke titik tersebut, ada titik yang panahnya mengarah keluar dari titik tersebut. Nah, ini kita mesti perhatikan ya. Ini kan dicari alternatif ya, alternatif kecil ya. Ini jadi ini aja sih poin yang mesti kita pegang ya, kita pahami ya, graf apa namanya. Adapun untuk lengkapnya, nah ini kan ada nih dari apa namanya, yang dari kampus ya. Oke, langsung aja mulai ya, biar nggak usah lama basa-basi, kita bahas visualnya ya. Mas visualnya, nah kita mulai nih. Ya, di sini ada lokasi A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing ada garisnya, tanda panahnya nih. Ya, ingat ya, tanda panahnya kita harus nurut nih tanda. Oh, ini ada, sorry, ada lupa satu. Kita harus sesuai dengan tanda panah. Jalan yang kita ambil harus sesuai dengan tanda panah. Nah, ini. Dari A, misalnya A ini titik awal ya. Misalnya ditentukan A ini adalah titik awal. Berarti lokasi dari A ke B, lokasi A ke E, A ke C, dan seterusnya. Ya. Ada nggak dari A ke F? Ada nggak? Nggak ada, karena F itu panah yang mengarah ke F itu nggak ada. Ya. Inilah makanya saya jelaskan di poin yang terakhir ini dengan memperhatikan tanda panah. Nah, berhubung di F ini tidak ada panah yang mengarah ke F, ya jadi nggak ada lokasi menuju F. Adanya lokasi dari F menuju ke lokasi lain. Tapi berhubung kita di sini yang ditentukan misalnya adalah titik A, titik awal, ya. Untuk ke F sendiri nggak ada dia, ya. Dari lokasi lain pun nggak ada menuju F, nah, karena nggak ada panah menuju ke F. Oke, kita mulai. Kita mulai dulu dari A ya. Dari A, titik awal di A menuju ke B ya. Terus di sini, aduh, kegedean hurufnya. Kita kecilin dulu. Dari A ke B. Dari A ke B. Dari A ke B itu alternatifnya dari A ke B langsung ada. A ke B langsung. Berikutnya kita ikutin panahnya ya. Dari A ke C ke D. Oh, atau gini aja deh ya. Ya, alternatif apa namanya? Tujuan ya, tujuan. Titik pusat di A, tujuan pertama B. Berikutnya lagi titik awal di A, tujuan ke C, karena ada tanda panahnya ya. Terus ada lagi titik awal di A, tujuannya ke D. Berikutnya lagi titik awalnya di A, tujuannya ke E. Nah, apakah ada pertanyaan titik awalnya di A, tujuannya ke F, ada nggak? Nah, di F kan nggak ada nih. Ya, jadi kita nggak usah tulis nih. Nah, jadi ada 4 tujuan ya. Ini sesuai dengan ini poin kedua. 1 titik awal dengan banyak titik akhir. Ya. Titik awalnya A 1, tapi titik akhirnya banyak. Ada B, C, D, dan E. Nah, sekarang kita cari alternatifnya. Yang pertama dulu. A ke B. A ke B. Ya, A ke B. Kita tulis di sini. Saya tulislah pakai warna hijau ya sekarang. Dari A ke B. Dari A ke B itu ada A langsung ke B. Saya tulis di sini. A langsung ke B. Berikutnya lagi dari A ke C dulu. Berikutnya ke D. Terakhir ke
B. Ya, berarti ACDB. A C D B. Alternatif berikutnya, dari A ke E ke D ke B, ya. Jadi A E D B. A E D B. Terus ada lagi nggak? Kita lihat dulu ya, kita perhatiin dulu. Perhatikan panahnya ya, panahnya. Jangan sampai luput. Ini agak, karena ini berhubung pakai panah jadi agak liar kita. A C A ke C ke A balik lagi ke A, boleh nggak? Ya jangan. Soalnya ini kita hanya mengunjungi satu kali aja tiap titik. A C D B, A E D B, A C D B. Ya udah, kira-kira itu. Ya habis. Yang A udah selesai. Sekarang dari A ke C. Ya. Lokasi C sekarang. Dari A ke C langsung ada. Dari A ke B ke C ada. Dari A ke B ke C ada. Terus dari A ke B ke E, oh nggak ada. Dari A kita perhatikan lagi ada nggak ya. A E D A E D B C. Oh ya, dari A ke E ke D ke B ke C. Dari A ke E ke D ke B ke C. Ya udah, kira-kira yang dari A ke C udah ini ya. Kalau ada pun saya salah ya silakan di kolom komentar ya, ditegur. Ini soalnya udah liar ini. Berikutnya dari A tujuannya ke D. Dari A ke D. Dari A ke D itu ada A B C D ya. Berikutnya lagi ada A C D. Ada lagi A B E D. Ada lagi A E D. Terus apa lagi ya? A B E D udah. Ya udah 4 ini ya. Berikutnya yang ke E. Yang ke E, alternatif dari A ke tujuan E. Nah, kita tulisin ini kayaknya agak banyak nih. Dari A ke E langsung ada. Dari A ke B terus ke E ada juga. Dari A ke B ke C ke D lalu ke E ada juga. Terus dari A C D E A B E A E udah, A C D E. Dari A ke C ke D ke E ada. Siapa lagi? A E A B E A C D E. Kita tes ya.
A ke E. A ke E ada ya. Terus A B E. A B E ada, udah. Terus A B C D E. A B C D E ada ya. Terus A C D E. A ke C, C ke D, D ke E. Terus ada lagi nggak? A B C D, A B E, E. Ya udah, kayaknya ini aja deh. Ya, kayaknya cuma 4 ini aja. Kalau ada pun kurang, ya silakan di kolom komentar ya. Yang ke F ada nggak? A ke F? Ya nggak ada. Kita udah bahas tadi karena nggak ada tanda panah menuju ke F. Ya kita cek ya ini ya. AB 3, AC 3 alternatif, AD 4 alternatif, AE 4 alternatif. Bener nggak? Kita cek dulu ya. Biar mempersingkat waktu aja. Dari AB 3, AC 3 juga nih. AC ada 4. Kita cek. AC ada 4. Oh iya, AC ada 4. Benar. Ini salah ya. Ini kurang 1 nih. Kita tambahin 1 aja. AC, ABC, A, B, AB, AB, E. Nah, ini 4 tapi titiknya berulang nih, B-nya. Ini kita abaikan aja yang titik berulang. Kalau mau tulis yang titik berulang ini B, ketemu B lagi, ya silakan. Tapi saya lebih nggak pernah pakai ya yang apa namanya titik berulang, karena buat apa juga titik berulang ya. Nggak mungkin kan kalau Google Map kita dari Bekasi ke Cikarang lewat Tambun, lewat Cibitung. Kita dari Bekasi terus ke lewat Tambun, terus ke Cibitung, terus ke Tambun lagi, baru Cikarang. Nah, itu kan aneh aja kayak gitu ya, buang-buang waktu ya. Makanya ini saya nggak tulis nih, yang poin ini saya nggak tulis ya. Terus ini AD 4, AD 4 bener, AE juga 4, AE 4 ya udah benar ya. Nah ini udah semua nih. Baru kita hitung jarak-jaraknya. Dari A ke B itu berapa? 50 ya kita hitung. Ini saya copy dulu deh, biar nggak mengganggu. Ini saya copy. Nomornya kan kelihatan kok di sini. Ini juga terlalu lebar, kita pindahin. Nah, seperti ini. Ya, pertama yang ini. Ya. A ke B. A ke B ini 50 ya. Berarti kita tulis ini. Aduh, terlalu ini ya. Kita pause saja. Ya, kita lanjut, kita percepat tadi. Ya, ini alternatifnya nih. Ya, alternatifnya tadi lokasi tujuannya ada 4.
alternatifnya masing-masing ada 3, ada 4, ada 3, dan ada 4 ya. Nah sekarang kita hitung jaraknya dari alternatif tersebut. Dari berbagai macam alternatif tersebut kita pilih yang terendah. Yang pertama A ke B ya, yang ini A ke B ya, berarti ini A ke B. A ke B itu 50. Kita tulis sini 50 ya. Terus yang kedua ACDB. ACDB kita bikin di sini ACDB ya. Tinggal kita hitung angkanya aja. 10 tambah 15 tambah 20. Nah, kita hitung di sini 10 tambah 15 tambah 20. Nah, 45. Berikutnya AEDB. AEDB. AE terus ke D terus ke B ya. Kita hitung angka-angkanya. 45 plus 35 plus 20. 45 35 plus 20 ya. Yang A udah selesai ya, yang A udah selesai. Sekarang kita cari yang AC. Yang ini yang AC. Ketujuan C. Ke lokasi C. Pertama AC ya, AC. AC ada 1 di sini, 10. Kita tulis di sini 10 ya. Alternatif berikutnya dari A ke B terus ke C ya. Dari A ke B terus ke C ya. Di sini ada 50 tambah 15. 50 tambah 15 ya, 65. Berikutnya AE ya, yang ini AEDBC. AEDBC AE terus ke D terus ke B terakhir ke C. Kita hitung angka-angkanya. 45 plus 35 plus 20 plus 15 ya, 115. Yang AC udah selesai ya. Sekarang yang AD, tujuan D, ada 4 alternatif. Yang pertama ABCD ya. AB terus ke C terus ke D ya. Nilainya 50 plus 15 plus 15 ya. Berikutnya lagi ACD. ACD dari A ke C terus ke D. Ini 10 dan 15. Kita jumlahkan di sini. 10 plus 15. Berikutnya ABED. ABED ya, ABED. Dari A ke B, dari B ke E, dari E ke terakhir D. Nah, kita hitung di sini 50 10 35. Kita input nilainya di sini 50 10 35 ya. Yang terakhir AED. AED. AED dari A ke E terus ke D ya. 45
dan 35. Hitung di sini 45 plus 35. Ya, 80. AD udah selesai. Terakhir AE. AE itu ada langsung dari A ke E ya. A ke E langsung. Dari A ke E. Ya, itu butuh waktu 45. Berikutnya dari A, B ke E. Dari A ke B langsung ke E. Ini ada 50 dan 10. Kita tulis di sini. 50 plus 10. Berikutnya lagi sesuai abjad A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E. Kita garis di sini. A, B, C, D, E. Ya. Kita hitung nilainya di sini berarti 50 plus 15 plus 15 lagi plus 30. Ya, 110. Berikutnya yang terakhir ACDE. ACDE. Dari A ke C ke D, terakhir ke E. Nah, kita hitung 10, 15, 30. 10, 15, 30. Ya, udah ketemu semua nih nilai-nilainya. Kalau udah ketemu semua di sini apa? Ya, kita lihat ini. Dihitung jarak, biaya atau waktu yang terkecil. Ya, yang terkecil. Alternatifnya banyak, kita pilih yang terkecil. Tiap tujuan pasti punya beberapa alternatif. Ya, tujuan ke B alternatifnya ada 3, tujuan ke D alternatifnya ada 4. Ya, jadi dipilih yang mana nih alternatifnya? Dipilih yang paling ringkas. Ya, kalau AB yang paling ringkas apa ya ini? Saya kasih warna hijau. Nah ini, terlalu gelap ya. Kasih warna hijau yang lain deh. Nah ini. Saya zoom dulu. Ya. Berarti menuju lokasi B, alternatif teringan adalah ACDB 45. Padahal ada langsung nih dari A ke B nih. Dari A ke B ada langsung, tapi jaraknya jauh malah 50. Ya, sedangkan muter-muter dulu ternyata jaraknya lebih dekat, lebih singkat. Ya, itulah namanya alternatif. Yang berikutnya yang ini AC. Ya. Ada 3 alternatif, yang teringan adalah yang ini. Ya, cuma butuh 10. Berikutnya yang AD, yang teringan adalah ACD, jalur ACD. Ya, 25. Berikutnya yang AE. Ya, ada 4 alternatif. Alternatif teringan yaitu langsung dari A ke E. Ya, 45. Udah deh. Tujuannya udah kita ketemu, ada 4 tujuan, ke B, ke C, ke D, ke E. Tiap tujuan punya alternatif masing-masing. Ya, punya beberapa alternatif masing-masing. Yang teringan ya yang kita ambil. Kalau AB, kesimpulannya berarti AB yang teringan adalah 45, AD 25, AC 10, AE 45. Ke F kok nggak ada? Ada gambarnya tapi apakah boleh? Ada gambarnya tapi nggak di apa istilahnya nggak dijamah, nggak dikerjakan, ya nggak apa-apa ya, karena nggak ada panah menuju ke F. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau di Google Map kita sering lihat juga nih kayak begini. Ya, dari lokasi A ke lokasi yang lain alternatifnya ada banyak. Kita ambil yang paling ringan, ya.
Dari rumah kita kan nggak ke kampus doang, dari rumah ke kantor ada, dari rumah ke pasar ada, dari rumah ke kantor pos ada, dari rumah ke mall ada, alternatifnya banyak. Ya jadi saya rasa cukup sekian ini short pet problem. Ya ini apa namanya? Kalau ada yang kurang paham silahkan komentar di kolom komentar ya. Silahkan ketik yang kurang dipahami di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat silahkan klik like, di share ke teman-temannya, atau di subscribe ya, diaktifkan lonceng notifikasinya. Kalau ada yang mau join kelompok belajar logika algoritma silahkan request di kolom komentar, nanti saya invite ya, gratis. Kita bahas segala macam ya, jadi ada yang kurang dipahami silahkan bertanya, saya bantu sebisa mungkin ya. Jadi shortest path problem ya, bahasa Inggrisnya sih kayak gitu ya. Ini udah oke nih, selesai ya. Jadi kalau masih kurang dipahami, nonton lagi dari awal video ini atau video-video sebelumnya ya, nonton ulang gratis kok ya. Oke, dari saya cukup sekian. Kita ketemu lagi nanti di terakhir di coloring graph ya, pewarnaan. Saya tambahin deh ini, pewarnaan. Ya, ketemu lagi di video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.